Masih tentang Rohingya lagi. Kali ini kita bahas tentang Yara yang diketuai oleh Saparudin ya, kalau nggak salah. Bapak Saparudin yang agak-agak cepak atau botak gitu. Nah, dia menyiapkan lahan 12 hektar untuk dijadikan sebagai lahan pengungsian atau penampungan bagi para imigran gelap. Namun sebelum itu kita pernah dengar juga dulu, kita pernah mendengar berita yaitu tentang tiga orang atau 4 orang nelayan Aceh ya dulu menolong imigran gelap yang terdampar, yaitu orang-orang Rohingya, dan pada akhirnya mereka dipenjara lebih dari 5 tahun dan sekarang belum keluar. Tapi kenapa sekarang malah ketua Yara mempersilahkan orang-orang Rohingya untuk ditampung dan disiapkan lahan 12 hektar? Berarti Yara ini mempermudah masuknya imigran-imigran gelap. Tapi kenapa nelayan yang dulu menolong imigran yang terdampar malah dikenakan undang-undang keimigrasian dan dipenjara hingga saat ini belum keluar? Berarti ketua Yara wajib kita penjarakan. Kalau mau memang benar-benar undang-undang dan hukum di Indonesia ini adil, penjarakan mereka. Dan pejabat-pejabat yang mendukung, yang teriak-teriak atas dasar kemanusiaan dan mendukung Rohingya masuk ke Indonesia harus dipenjarakan semua. Itu baru adil. Jangan cuma rakyat yang dipenjarakan, lalu mereka orang-orang yang mungkin mereka berilmu dan mungkin punya jabatan ataupun punya pengaruh di negara ini, mereka seenaknya semena-mena memasukkan imigran gelap tanpa adanya hukum kepada mereka. Tapi sebelum kita lanjut lebih panjang lagi cerita kita tentang ketua Yara yang menyiapkan 12 hektar untuk penampungan imigran gelap, alangkah baiknya bantu kami-kami yang bergerak di media sosial, di TikTok, di IG, dan di YouTube untuk lebih semangat menyerukan hal-hal ini tentang masalah Rohingya agar berita ini tidak hilang begitu saja dan tidak musnah, sepi, dan dianggap selesai tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah. Dan pada akhirnya nantinya yang masih ada di luar masuk dengan mudah dan lama-lama Indonesia akan dikuasai oleh etnis Rohingya. Untuk mendukung dan memberi semangat kami agar terus menyerukan tentang ini, bantu padamkan yang merah di bawah, yaitu tombol subscribe. Yang belum subscribe, bantu kami untuk lebih semangat. Silahkan di subscribe agar terus kita berjalan dengan semangat untuk menyerukan hal-hal ini. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan kita, yaitu ketua Yara, kalau nggak salah Bapak yang terhormat Saparudin ya, kalau nggak salah namanya. Kalau salah tolong dibenarkan di komentar ya. Kalau nggak salah namanya Saparudin. Itu kemarin sempat mengatakan atas dasar kemanusiaan dan mereka itu orang-orang muslim yang butuh bantuan, orang-orang yang teraniaya yang pergi dari negaranya, harus kita tolong dan harus kita tampung, dan wajib untuk kita berikan nafkah, berikan sekolah dan lain sebagainya di Indonesia. Nah, dari situ kita berpikir kembali ke masa lalu. Orang yang menolong Rohingya terdampar, padahal menyelamatkan nyawa tuh Rohingya yang terdampar. 3 orang nelayan dihukum di penjara, kalau nggak salah, pokoknya lebih dari 5 tahun lah di penjara dan sampai sekarang belum keluar. Tapi kenapa pejabat-pejabat sekarang memasukkan mereka, mempersilahkan mereka, dan banyak-banyak orang yang menyerukan mereka tuh harus kita terima, harus kita tampung. Dan orang Langkat kemarin menyelamatkan warga-warga Rohingya yang terdampar, diberi makan dan lain sebagainya. Kenapa nggak dipenjara? Ketua Yara yang gembar-gembor teriak-teriak siap menampung, menyiapkan lahan 12 hektar. Berarti itu kan apa ya, punya rencana melancarkan aksi penyelundupan orang ataupun imigran gelap masuk ke Indonesia. Nah, dia mempermudah para imigran gelap ini nanti setelah di Indonesia, dan memancing datangnya imigran-imigran lain untuk menuju ke Indonesia. Karena apa? Disiapkan
disiapkan penampungan, disiapkan lokasi 12 hektar, maka mereka akan tertarik dan datang ke Indonesia. Lalu apa hukumnya untuk orang-orang seperti itu? Apakah mereka nggak berhak untuk dihukum? Ataukah mereka kebal hukum? Ataukah hukum ini hanya untuk masyarakat kecil, tapi tidak berfungsi hukum untuk para mereka pejabat-pejabat, dan termasuk salah satunya adalah orang pintar, yaitu ketua Yara yang tahu tentang hukum. Kalau Yara itu yayasan advokat, harusnya dia tahu, harusnya dia ngerti tentang hukum. Kenapa tidak membebaskan nelayan yang menolong Rohingya yang terdampar? Awalnya nelayan ini dijadikan tumbal di penjara, tetapi justru ketua Yara sekarang yang siap untuk menampung dengan menyediakan lahan sebagai nanti tempat untuk penampungan para imigran gelap. Undang-undang keimigrasiannya seperti apa ini? Apakah undang-undang itu hanya berlaku untuk kami yang masyarakat kecil? Sekarang berpikir, ketua Yara berpikir sekarang, adilkan Indonesia. Advokat macam apa? Advokat apa seperti ini? Apakah advokat ini fungsinya hanya melindungi pemerintah, tidak melindungi masyarakat umum, masyarakat kecil? Oke, kalau biar adil, agar semua ini clear, masalahnya clear, dan hukum di Indonesia ini dianggap adil, ayo urus dan keluarkan nelayan-nelayan yang dulu pernah menolong Rohingya yang dianggap melanggar undang-undang keimigrasian. Coba diurus, ketua Yara, coba ini tanggung jawab ketua Yara. Sanggup nggak mengeluarkan mereka? Jangan cuma ngomong doang sebagai advokat, tapi malah warga sendiri nanti yang ditumbalkan, yang dipenjarakan, yang dianggap melanggar hukum. Tapi Anda melanggar hukum juga, ternyata Anda tidak dipermasalahkan. Ayo coba, biar adil juga, jangan cuma 3 orang yang di Aceh. Yang di Langkat kemarin nolongin orang-orang Rohingya yang terdampar, ada berapa orang? Ada berapa kampung orang yang menolong mereka, yang memberi makanan kepada mereka? Ayo tuntut semua mereka, masukkan mereka ke penjara karena mereka juga menolong orang yang terdampar. Adil kalau seperti itu. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Tapi jangan lupa padamkan tombol subscribe di bawah bagi yang belum subscribe, agar kita tetap semangat untuk menyerukan masalah ini agar tidak cepat hilang, tidak cepat sepi, dan dianggap selesai begitu saja.